Sebetulnya setiap orang dalam membangun sebuah bisnis baru itu cukup memiliki 3 hal, ya. Kantong duit 321, yuk kita ngobrol. Halo teman-teman sekalian, pada video yuk kita ngobrol di kantong duit kali ini saya akan ngobrol sama teman saya, ya temennya udah lama banget, ya banyak project yang saya kerjakan sama beliau, ya dan rumahnya juga dekat banget sama saya. Nah, dan yang paling saya ingat adalah ayam gorengnya enak banget, ayam goreng bikinan dia. Ya, nah beliau ini usahanya banyak, ada kuliner, ya juga properti, ya bisnis properti, punya aset, dan sekarang ada bisnis baru yang teman-teman perlu dengar karena ini pasti bisa tolong teman-teman. Ya, namanya Pak Handoko. Halo Pak Handoko, apa kabar Pak? Halo juga Pak Liman, kabar baik, Oke, luar biasa. waduh, itu baju birunya mantep banget tuh Pak, cerah banget tuh Pak. Pak Handoko lagi sibuk apa Pak hari-hari ini Pak? Ya, kalau sekarang lagi fokus ke bisnis online, bisnis yang lagi diminati banyak orang. Jadi sekarang Bapak lagi mulai masuk ke industri baru nih ya. Kalau saya tahu kan di kuliner, Bapak juga punya properti disewa-sewain. Ya, nah sekarang lagi ke e-commerce Pak ya, jualan online Pak ya. Iya, betul. Pak, khususnya produk di bidang apa Pak Handoko? Kalau saya suka produk di bidang kesehatan, jadi memang saya lebih fokus bisnis yang juga bisa bermanfaat untuk kesehatan tubuh saya pribadi maupun buat orang yang bermitra dengan saya. Tapi kita juga bisa dapat penghasilan yang luar biasa dari bisnis tersebut. Oh, oke. Di bidang kesehatan Pak ya? Iya. Pak, kenapa Pak Bapak memilih produk di bidang kesehatan Pak buat bisnis di online ini Pak? Nah, kalau saat ini sih sebetulnya orang lebih peduli masalah kesehatan ya. Jadi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita pasti banyak sekali orang-orang yang lebih memperhatikan masalah kesehatan. Nah, kebetulan memang saya beberapa tahun terakhir memang fokus kepada produk-produk kesehatan, sehingga ya produk kesehatan adalah satu peluang usaha yang sangat seksi menurut saya di tahun-tahun ini ya. Oh, oke. Jadi kalau yang saya boleh ambil kesimpulannya Pak Handoko, pelajaran yang saya dapat nih Pak ya, Pak Handoko memang dalam berbisnis selalu mencari produk yang trennya lagi tinggi Pak ya, yang permintaannya lagi tinggi Pak ya. Betul. Oh, oke. Karena apalagi sekarang kan orang di wabah pandemi ini kan orang butuh imunitas tinggi Pak ya, supaya menjaga dari virus Pak ya. Betul. Justru itulah kesempatan kita, karena banyak sekali orang sekarang peduli dengan imunitas, makanya produk-produk yang berhubungan dengan imunitas akan menjadi produk-produk yang sangat menarik untuk menjadi sebuah peluang bisnis. Nah, Pak Handoko, sekarang saya mau nanya pertanyaan kedua nih Pak. Jadi kan pertanyaan pertama kan tadi kan produk yang dijual Pak ya. Yeah. Berarti kan Bapak memang fokusnya di bidang kesehatan. Nah, ngomong-ngomong kan dulu kan Bapak juga sempat Pak jual kuliner Pak ya. Nah, sekarang Bapak shifting ke produk-produk kesehatan Pak ya. Iya. Nah, Pak, coba ceritain dong Pak sama teman-teman Pak. Shifting itu kan nggak gampang Pak. Banyak orang kalau udah kekeh sama satu hal, dia bilang kalau pindah ke bisnis lain, it's not my cup of tea. Wow. Nah, Bapak ini kan kayaknya mudah shifting nih Pak. Ya, coba kasih kiat-kiatnya Pak, gimana caranya bisa shifting gitu kan Pak, ke sesuatu yang baru kan Pak ya. Yeah. Karena di masa pandemi ini kan Pak, memaksa kita untuk mengubah banyak hal kan Pak. Betul. Ya kan, yang dulunya kita lambat untuk berubah, sekarang mau nggak mau Anda nggak berubah, kita hilang nih Pak. Coba kasih tips-tipsnya Pak Handoko. Oke. Untuk berubah shifting gimana Pak? Jadi sebetulnya gini, semua orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Ya, jadi saya juga dulu bekerja secara aktif itu untuk nomor satu memenuhi kebutuhan. Tetapi waktu kita punya keinginan kita bertambah, tentu kita nggak bisa
hanya mengandalkan dari active income kita. Kita harus berpikir untuk Oke. melihat sisi lain, ada peluang yang namanya passive income. Ya, karena kalau kita melihat keinginan itu kadang-kadang tidak bisa terbatas. Kadang lagi kepengin ini, pengen itu. Tetapi keinginan itu sendiri belum tentu selalu harus berupa produk. Seperti saya sebenarnya mulainya keinginan adalah supaya saya ingin bisa melakukan lebih banyak ke orang lain, misalkan. Saya bisa lebih banyak memberi, saya bisa lebih banyak berdampak buat orang lain, saya bisa memberikan nilai tambah buat orang lain. Lah, itu keinginan-keinginan yang akhirnya membuat saya nggak cuman berhenti di satu titik. Saya kepengen kembangkan dengan cara yang lain. Ya, jadi untuk itu saya perlu punya satu bisnis yang dihasilkannya dari aset. Ya, jadi saya memikirkan bagaimana saya punya aset sehingga aset itu bisa memenuhi semua keinginan-keinginan yang saya bisa dapatkan atau berikan kepada orang lain gitu. Kalau hanya fokus ke active income, tentu saya mungkin fokusnya hanya untuk memenuhi kebutuhan saya dan keluarga saya. Untuk membantu orang lain, kadang-kadang saya juga mungkin dengan aset dengan income yang ada mungkin ya bisa, tapi nggak bisa lebih banyak gitu ya. Jadi karena dasar pemikiran itu, makanya saya berani. Oh ya, saya perlu melakukan sesuatu yang berbeda gitu. Jadi kalau bahasa kerennya Pak ya, resep untuk bisa shifting buat Pak Handoko adalah begin with the end in mind. Ya, jadi mulai dari hasil akhir, betul Pak ya? Iya. Jadi Pak Handoko sudah melihat bahwa hidup di masa-masa sulit sekarang harus punya dua jenis income. Iya. Mulai dari active income dan passive income. Iya. Nah, Pak. Jadi itu yang mendasari Pak Handoko berani punya tekad untuk berubah Pak ya. Iya. Nah sekarang pertanyaan ketiga Pak Handoko. Pak, buat Bapak, coba Pak lebih dalam lagi Pak, bedanya active income sama passive income buat Pak Handoko apa Pak? Ya, buat saya pribadi, saya sebagai pengusaha kuliner gitu ya, dengan active income berarti saya saya harus benar-benar ada atau stay dengan bisnis tersebut, sehingga saya dari segi waktu pasti saya lebih banyak berada dalam bisnis tersebut ya. Tapi kalau saya di bisnis yang sekarang dengan passive income, saya bisa lebih fleksibel masalah waktu. Saya kapanpun saya mau memulai dengan bisnis saya bisa lakukan. Dan saya punya kesempatan untuk suatu hari nanti saya punya lebih banyak waktu ya untuk membangun bisnis saya dan menikmati hasil apa yang sudah saya bangun. Aset tersebut akan menghasilkan sesuatu yang tentu saya akan mempunyai kebebasan waktu dan kebebasan secara finansial. Nah, berarti setiap kita, kalau kesimpulannya nih Pak ya, setiap kita harus punya ibaratnya dua jenis income lah Pak ya, bareng ya Pak ya. Jadi jangan melulu nikmat di active income ya Pak ya. Jadi harus paralel Pak ya dibangunnya Pak ya. Ya, seseorang yang sudah menyadari bahwa income itu bisa diperoleh dari dua sisi, mereka akan fokus untuk menjalankan kedua-duanya. Jadi kalau boleh, jadi nggak perlu nunggu satu gede dulu kan Pak ya, bisa bareng kan Pak ya, nggak perlu nunggu active income udah gede banget baru passive income, apa bisa bareng? Tentu pasti bisa dilakukan bersamaan ya, karena seperti yang saya katakan tadi bahwa membangun aset passive income ini sebetulnya waktunya fleksibel. Jadi kita berarti kalau kita sedang menjalankan active income, kita waktunya sedang dipakai di sana, tetapi kita toh pasti punya waktu-waktu luang lainnya yang kita bisa gunakan untuk bersama-sama melakukan itu. Nah, tapi untungnya kalau kita melakukan bersama-sama, suatu saat mungkin kita bisa meninggalkan salah satu. Dan kalau memang hasil dari aset yang kita kembangkan ini sudah menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik, tentu kita sudah bisa langsung fokus kepada bisnis yang memang menghasilkan passive income yang lebih menjanjikan. Nah, kan kalau saya lihat kan berarti kan model passive income yang Pak Handoko bangun kan
kalau paling simple ya kan saya lihat Pak Handoko juga punya properti ya Pak ya untuk disewakan ya Pak ya. Itu juga termasuk Pak ya? Berarti Iya, kan passive termasuk. income buat Pak Iya, Handoko jadi kan ya? passive income bisa Oke. macam-macam. Kalau misalkan punya modal, bisa punya kos-kosan, bisa sewakan properti. Wah. Ya kebetulan saya ada Ah. beberapa properti yang saya juga sewakan hasilnya. Sewakan. Iya, tetapi Oke. tentu itu dengan modal yang cukup besar ya. Nah, hari-hari Besar. ini kan Jadi- tentu kita kalau mau bangun aset tidak kita harus punya modal besar dulu, karena ada banyak cara Oke. kita membangun aset dengan modal mungkin yang lebih rendah atau lebih kecil gitu. Oh, oke. Berarti kan kalau mau punya properti ya kan Pak ya, memang perlu tahu triknya Pak ya. Nah, sekarang berarti Pak Handoko punya model untuk punya passive income bagi orang yang tanda kutip notabene nggak punya modal besar ya Iya. Pak ya. Oke, nah sekarang saya mau dalemin ke hal itu nih Pak. Ya, Pak Handoko, pertanyaan keempat nih Pak. Ya, model bisnis passive income yang menghasilkan passive income yang Pak Handoko lagi fokus dalemin ini sekarang di bidang apa? Terus model bisnisnya bagaimana? Ya, seperti apa Pak? Ya, jadi kalau saya senang sebuah bisnis itu yang simple, ya. Ah. Artinya bisnis itu bisa diduplikasikan. Nah, kalau Jadi sebuah kata kuncinya simple dan duplikasi Pak ya? betul, Oke. iya. Jadi kalau sebuah bisnis itu simple dan bisa diduplikasikan, saya percaya akan banyak membantu banyak orang untuk bisa menjalankan bisnis itu dengan cepat, mudah, dan tentunya bisa memberikan hasil yang luar biasa. Ya. Nah, oke. hari ini saya sedang mencoba mendevelop satu bisnis baru yang Ah, sangat mudah untuk bisa dilakukan duplikasi, ya. oke. Dari produknya simple karena produknya produk kesehatan itu berupa botol air minum. Oh, berarti Sebuah- produknya juga yang Pak Handoko memang gelutin ya di Iya. bidang untuk kesehatan. Kesehatan. Iya. Ya, Saya dan selalu saya lihat Pak kalau Handoko juga bergelut di bidang air ini udah tahunan Pak ya? Bukan cuma bulanan, kayaknya tahunan nih Pak ya? 3 tahun yang lalu memang saya fokus ke air ya, karena memang Air ya, woi deh. Memang ya luar air ini biasa. sangat bagus untuk terapi. Jadi semua orang oke. yang mau memperhatikan air yang mereka minum itu sebetulnya mereka bisa memperbaiki organ tubuhnya secara tidak langsung. Ya, jadi walaupun Oke. hanya cuman dari air yang kita minum, tetapi air itu Ah. bisa memperbaiki bagian organ tubuh kita yang mungkin kelebihan asam atau mungkin juga karena faktor radikal bebas, ya. Jadi sehingga kita bisa terhindar dari berbagai macam penyakit, virus, bakteri. Karena posisi air dalam tubuh kita, kalau kita ini asam, tubuh kita itu Ah. kandungan airnya terlalu asam, itu justru membuat bakteri, virus itu bisa berkembang. Makanya kita perlu menetralisir. Oke. Ya, jadi Oke. ada satu cara yang sangat mudah, tinggal minum. Setiap orang pasti minum. Nah, disitulah saya lihat ada sebuah peluang mengedukasi Oke. orang melalui minuman yang sehat dan menyehatkan, tapi mereka punya peluang juga untuk bisa membangun bisnisnya. Itu. Oke. Oh, jadi Bapak ibaratnya kayak bisa orang-orang kalau mau jadi reseller, mau jadi distributor, ya dari yang produk yang Bapak lagi sedang kembangkan ini juga bisa artinya Pak ya? Betul, karena ini sistemnya Oke. seperti waralaba atau franchise. Jadi mereka bisa punya seperti yang saya punya, mereka bisa kembangkan seperti yang saya kembangkan, dan kita benar-benar bersama-sama membangun aset ini untuk masa depan kita bersama. Oke, Pak, kalau produknya itu modelnya mesin, apa botol minum, apa botol biasa, apa bagaimana Pak? Nah, di sini menariknya adalah ini hanya berupa botol dengan nanti ada kandungan batu-batuan yang dipilih yang sangat baik untuk merubah air itu menjadi air yang mengandung hidrogen dan mengandung alkali. Jadi sangat simpel. Jadi botol air ini tinggal diisi air seperti misalkan kita punya air refill atau air galon, kita masukkan ke dalam botol itu dalam waktu 1 jam
2 jam botol air itu akan merubah air biasa ini menjadi air sehat yang menyehatkan tubuh kita. Oke. Nah, Pak Han, Iya. kalau ada orang-orang yang mau jadi reseller Bapak atau distributor Bapak, nomor handphone Bapak boleh Pak disebut Pak, berapa nomor kontak WA Bapak? Boleh. Yang buat bisnis Pak, berapa Pak? Iya. 0812 1234 3075. Oke, ulangi sekali lagi Pak Han. 0812 1234 3075. Nah, jadi teman-teman itu nomor WA Pak Handoko. Jadi kalau Anda hari ini butuh untuk pemulihan tubuh Anda, ya kalau sedang sakit atau mau meningkatkan imun dengan metode yang alami pakai air, Anda bisa hubungi Pak Handoko di nomor tadi. Atau kalau Anda ingin berbisnis, ya menjadi reseller Pak Handoko atau menjadi distributor kerjasama, Anda bisa nomor kontak di handphone yang barusan. Oke. Nah, sekarang Pak Han. Nah, sekarang pertanyaan kelima nih, Pak. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir nih, Pak. Oke. Pak, kalau misalkan ya, Pak, cara Pak Han membantu reseller Bapak, distributor Bapak untuk jualan online-nya, ya, maksudnya apa aja Pak yang Bapak bisa, yang mereka bisa dapatkan, misalkan website, training sama Bapak, ya model-model training apa aja yang bisa Bapak berikan, coba Pak silakan bisa di-share Pak. Jadi ini siapa tahu membantu nih Pak, banyak orang yang butuh pertolongan bisnis nih Pak. Iya, jadi banyak sekali orang-orang yang kepingin tahu tentang peluang bisnis ini. Tentunya saya bisa menjelaskan dalam bentuk Zoom meeting ya. Soal ini kan mungkin untuk pertemuan-pertemuan kan kita susah ya untuk bertemu dengan beberapa orang, makanya kami lakukan melalui Zoom meeting ya. Oh, berarti buat pemaparan produk knowledge ya, pemaparan tentang bisnis plan, Bapak membantu para distributor lewat Zoom meeting, Pak ya? Iya, betul. Oke. Nah, yang kedua, training reguler ada Pak? Training reguler yang Bapak lakukan? Kita lakukan training reguler nanti melalui Facebook group ya. Jadi saya buat Facebook group ya? Nanti di situ kita materinya apa aja, Pak? Materi apa aja? Ada tentang kepemimpinan, building, ada banyak gitu materi, ya? ada bagaimana cara mengembangkan bisnis ini, bagaimana seorang leadership, bagaimana mereka harus memimpin sebuah istilahnya bangun tim ya, sebagaimana tim resellernya. Di samping itu kita juga sediakan tools untuk mempermudah semua reseller atau semua distributor untuk bisa mengembangkan bisnis ini dengan lebih cepat ya. Jadi kita banyak sediakan baik berupa video, image, website semuanya ini disediakan supaya menjadi sebuah alat yang efektif untuk mereka bisa berkembang dengan cepat. Waduh, jadi teman-teman ya segera hubungi ke nomor tadi. Nomornya berapa Pak? Coba sebutin lagi Pak. 0812 1234 3075. Ya teman-teman, jadi menurut saya ya di zaman-zaman pandemi ini Anda jangan sendirian. Ya, jadi stres sendiri, bingung sendiri, ya nanti kabur sendiri ya. Jadi Anda perlu ada dalam komunitas. Nah, coba Anda bisa gabung ke komunitas Pak Handoko, nanti dibimbing sama beliau langsung. Saya kenal beliau udah cukup lama. Ya, beliau sangat kompeten, sangat serius kalau ngebina orang. Begitu ya Pak? Iya, terima kasih. Nah Pak, terakhir Pak, coba kasih pesan-pesan Pak Han kepada teman-teman sebelum kita tutup Pak. Message terakhir Pak, biar teman-teman bisa semangat di masa-masa pandemi ini. Ya, sebetulnya setiap orang dalam membangun sebuah bisnis baru itu cukup memiliki 3 hal ya. Kalau saya pribadi, saya selalu pegang 3 hal tersebut ya. 3 hal itu, yang pertama apa? Yang pertama, semua orang harus pegang prinsip. Artinya kalau kita sudah berani melangkah, kita jangan gampang berubah pikiran ya. Kita sudah melangkah ke sana ya, kita harus selesaikan sampai tuntas sehingga kita bisa mencapai apa yang menjadi impian kita ya.
Yang kedua, kita harus mau jalanin prosesnya. Jadi memang nanti pada saat kita berproses, kita akan menghadapi tantangan, ya. Tantangan-tantangan tersebut sebetulnya adalah proses untuk kita semakin hari semakin tahu bahwa kita punya kualitas dalam diri kita yang belum kita asah. Nah, waktu kita ngadapin tantangan itu kita benar-benar kita semakin tajam nanti, ya. Yang ketiga, kita perlu yang namanya memberikan nilai tambah, ya. Jadi kita nggak boleh berhenti pada saat kita merasa kita cukup untuk diri kita, tapi kita harus bisa memberi nilai tambah buat orang lain supaya orang lain bisa menerima manfaatnya, gitu. Itu prinsip-prinsip yang biasa saya terapkan dalam saya supaya saya juga bisa memperoleh manfaat yang luar biasa dari segala bisnis yang saya kerjakan. Oke, mantap nih. Jadi semangat ya, Pak. Saya kayak habis ikut seminar. Oke, Pak Han. Thank you ya, Pak, sama-sama, buat waktunya. Terima kasih banyak. Bentar, Pak. Kita sapa dulu ya. Kita sapa dulu ke teman-teman ya. Oke, teman-teman. Jadi tadi Anda sudah dengar cerita Pak Handoko, ya. Segera kontak beliau kalau Anda ingin dibimbing sama beliau untuk masuk ke zona bisnis yang menghasilkan passive income. Nah, kalau Anda di Instagram, Anda bisa follow Kantong Duit. Kalau Anda di Facebook, Anda bisa join ke Facebook group Kantong Duit. Kalau Anda di YouTube, Anda bisa subscribe channel YouTube Kantong Duit. Dan jangan lupa pencet loncengnya kalau Anda ingin dapat notifikasi setiap ada video baru dari saya. Oke, Pak Handoko, boleh saya hello Pak kepada teman-teman? Ya, teman-teman. Bye, teman-teman. Salam sukses selalu. Oke, dadah. Bye. Terima kasih.